Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai kita. Berjumpa lagi dengan saya, Afria Fatmalia, sebagai moderator dalam acara Talkshow Nusantara. Sebuah nama yang tengah laris di pasaran, tak henti diobral dari mulut ke mulut. Apa itu? Virus corona yang nampaknya telah mengepung dunia dan membuat warga dunia panik dan khawatir, menjalar bak kebakaran di padang rumput ilalang dan menimbulkan banyak sekali korban. Virus yang tidak mengenal batas teritorial ini menjalar ke berbagai negara, tak terkecuali bangsa Indonesia. Berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Pada 11 Maret 2020, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Baik, langsung saja kita mulai talkshow pada hari ini dengan topik perkembangan pandemi virus corona dan urgensi Khazanah Iptek dalam menyaring polemik halal haram vaksin COVID-19 dengan narasumber kita yaitu Diah Ayu Puji Lestari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih kepada Mbak Diah yang telah hadir dalam acara talkshow hari ini. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Menurut Mbak Diah, perkembangan pandemi virus corona ini di Indonesia sejauh mana dan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Mbak Afria dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Afria yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit membahas mengenai pandemi virus corona. Menanggapi pertanyaan Mbak Afria sebelumnya, sebenarnya terlintas satu hal di benak saya mengenai pandemi ini. Sangat miris. Miris sekali. Itulah kata yang bisa menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Pandemi virus corona telah berhasil memporak-porandakan segala sendi kehidupan. Bukan hanya di Indonesia tentunya, di negara-negara lain pun demikian. Sebenarnya sangat disayangkan bahwa kasus positif corona yang ada di Indonesia terus bertambah. Hal tersebut tentunya terjadi karena kurangnya kesadaran dari masing-masing individu untuk menjaga kesehatan, untuk mematuhi protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan orang masih saja menganggap remeh virus ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah kasus positif virus corona yang ada di Indonesia terus-menerus bertambah setiap harinya. Terakhir saya melihat dari liputan6.com bahwa kasus positif virus corona sudah mencapai sekitar 1.380.000 sekian. Itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Dan menurut saya, persebaran virus corona ini tidak akan pernah berhenti tanpa adanya kesadaran dari masing-masing individu, tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak. Mungkin seperti itu dulu Mbak Afria. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Mbak Diah. Memang benar, mengenai perkembangan pandemi COVID-19, kian hari kian bertambah pasien positifnya. Perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak untuk meredam pandemi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang akan saya tanyakan. Kita ketahui seiring perkembangannya waktu, ditemukanlah vaksin COVID-19. Nah, bagaimana pendapat Mbak Diah mengenai ditemukannya vaksin COVID-19? Oh iya Mbak Afria, ya mengenai vaksin corona ya. Sebenarnya mengingat pertama kali ditemukannya vaksin corona itu, sebenarnya sebelum itu banyak sekali orang yang berharap untuk ditemukannya vaksin. Tetapi kenyataannya setelah ditemukannya vaksin justru beredar
berita yang sebenarnya tidak bisa dipastikan kebenarannya. Misalnya saja ada yang menyebarkan bahwa vaksin corona itu mengandung gelatin babi, sehingga dinyatakan haram. Dan banyak yang setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian polemik ini terus berlanjut, karena begitu banyak berita-berita hoax yang disebarkan, apalagi di tengah zaman modern ini, bahwa segala berita itu bisa disebarkan dengan mudah. Namun untuk saat ini kita semua patut bersyukur ya, karena mengingat belum lama ini dari MUI sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin corona itu 100% halal. Jadi kita semua tinggal bersyukur dan menggunakan vaksin tersebut. Terima kasih Mbak Dia atas jawabannya. Next ke pertanyaan selanjutnya mengenai topik kita hari ini, yaitu perkembangan pandemi virus corona dan urgensi Khazanah Iptek dalam menyaring polemik halal haram vaksin COVID-19. Nah, garis besarnya adalah urgensi Khazanah Iptek. Apa sih sebenarnya urgensi Khazanah Iptek itu menurut Mbak Dia? Ya baik, menanggapi pertanyaan Mbak Afria mengenai Hasanah Iptek. Apa sih sebenarnya Hasanah Iptek itu? Dan bagaimana sih Hasanah Iptek saat ini? Jadi kata hasanah itu bisa diartikan sebagai suatu keragaman. Dan Iptek sendiri seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi hasanah Iptek yang ada saat ini sudah lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Dan tentunya perkembangan Iptek yang cukup pesat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita semua. Apalagi di zaman modern ini. Segala hal bisa dengan mudah kita lakukan karena dibantu oleh Iptek yang sangat maju. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Mbak Diah. Memang benar, urgensi Khazanah Iptek itu mendalami dari ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi dalam media massa dan media sosial. Kita dapat mengetahui perkembangan virus corona, berita-berita update tentang virus corona atau COVID-19 ini melalui teknologi-teknologi tersebut. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah seberapa penting dalam menggunakan Khazanah Iptek untuk menyaring kontroversi dari perdebatan polemik halal haram vaksin COVID-19. Yang kita ketahui negara Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki sudut pandang, pemikiran, dan pendapat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana pendapatnya menurut Mbak Dia? Ya baik, mengenai urgensi hasanah Iptek untuk menyaring polemik halal haram ya. Jadi di tengah kemudahan kita untuk menyebarkan informasi, hal tersebut juga bisa memberikan dampak buruk kepada kita. Mengapa demikian? Karena semakin banyak informasi yang tersebar, semakin banyak pula peluang berita-berita hoax ikut tersebar. Sehingga kita sebagai generasi muda harus bersikap bijak, harus berpikir cerdas, berpikir kreatif, berpikir kritis dalam menggunakan teknologi yang ada. Misalnya dengan menggunakan internet. Kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena berita-berita yang ada di internet belum tentu kebenarannya. Misalnya saja tentang polemik halal haram. Awalnya itu banyak sekali orang-orang yang menyebarkan bahwa vaksin corona itu mengandung ini, mengandung itu, kemudian seperti ini, seperti itu, sehingga banyak orang yang berpikir vaksin itu tidak baik dan lain sebagainya. Namun kenyataannya sekarang MUI sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin tersebut halal, sehingga sebaiknya kita menggunakan hasanah Iptek untuk menyaring informasi-informasi yang masuk. Kita harus menggunakan hasanah Iptek agar bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai hasanah Iptek yang ada justru merugikan kita semua. Bagaimana sih caranya? Ya, kita boleh membaca, kita boleh menerima informasi-informasi yang ada, tetapi kita tidak boleh langsung percaya terhadap hal-hal yang disebarkan. Kita harus menelitinya terlebih dahulu.
Kita harus memikirkan apakah hal tersebut kiranya benar ataukah itu hanya mengada-ngada dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu menyaring informasi-informasi yang ada. Untuk apa? Ya untuk diri kita sendiri, agar kita tidak termakan dengan berita-berita yang tidak benar. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Diah. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan penutup nih, pertanyaan terakhir kepada Mbak Diah nih. Mbak Diah kan sebagai seorang mahasiswa, kaum intelektual, kontribusi seperti apa yang akan Mbak Diah berikan, terutama kepada negara tercinta, yaitu negara Indonesia, setidaknya dalam meredam pandemi virus corona yang tengah berlangsung di negara kita? Ya baik, mengenai kontribusi, sebenarnya kontribusi kita sebagai mahasiswa itu bisa tetap dilakukan di tengah pandemi ini. Kita bisa menggunakan banyak alternatif atau cara lain yang tidak harus kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Misalnya kita mengadakan pertemuan virtual dan lain sebagainya untuk mengadakan penyuluhan dan lain sebagainya. Kita juga bisa kerja langsung atau turun ke lapangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya kita bisa membagikan masker gratis dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Mbak Diah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Diah yang sudah berkenan hadir dalam acara Talkshow Nusantara dengan topik perkembangan pandemi virus corona dan urgensi Khazanah Iptek dalam menyaring polemik hal haram vaksin COVID-19. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, mungkin ada sedikit pesan ya untuk teman-teman semua. Mari kita hentikan persebaran virus corona ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Jika bukan kita yang menghentikan, lalu siapa? Mari kita bekerja sama. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan dari talkshow perbincangan hari ini adalah perkembangan pandemi COVID-19 atau perkembangan pandemi Corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Walaupun ada juga pasien yang sembuh dan juga menjadi korban meninggal, namun pasien positif tetap lebih banyak. Perlunya kerjasama dan kekuatan tangan antar berbagai pihak, baik masyarakat, kemudian pemerintah dan juga tenaga kesehatan. Apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin selagi kita berusaha dan berdoa. Dan juga pentingnya Khazanah Iptek, yaitu mendalami keberagaman iptek dalam menyaring polemik hal haram vaksin COVID-19 yang kontroversinya pun tengah berlangsung di Indonesia. Namun dari MUI sendiri sudah menfatwakan bahwa vaksin corona halal dan bisa digunakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat muslim. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Mbak Diah sebagai narasumber. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.